panasnya Tuhan, kayaknya matahari semakin dekat deh. Bisa aja kamu. Mana mungkin matahari semakin dekat. Memangnya jarak dari bumi ke matahari berapa kilometer ya? Teman-teman, menurut buku yang pernah saya baca, itu data dari para ahli itu menunjukkan bahwa jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara para ahli mengukur jarak dari bumi ke matahari? Sementara kita tahu kan bahwa matahari tersebut sangat panas. Tidak mungkin para ahli pergi ke matahari untuk mengukur jarak dari bumi ke matahari. Sangat jauh atau yang sangat dekat tanpa menggunakan alat bantu atau alat teknologi yang sangat rumit. Oh, kalau gitu, ayo teman-teman kita ke guru matematika peminatan. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, bisa? Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi begini Ibu, kami punya suatu masalah. Nah, masalahnya yaitu bagaimana cara para ahli bisa mengukur jarak dari bumi ke matahari. Sementara kita tahu bahwa matahari itu panas. Tidak mungkin para ahli menuju ke matahari untuk mengukur jarak bumi dari ke matahari. Untuk mengukur jarak yang sangat jauh, kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri dari sudut-sudut, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Kita memiliki rumus untuk sinus dari jumlah dua sudut dan sinus untuk selisih dua sudut. Nah, dari dua rumus ini kita bisa buat lagi sebuah rumus dengan cara menggabungkannya. Pada rumus ini kita akan sedikit modifikasi dengan membuat sudut gandanya menjadi sudut tunggal. Misal, A sama dengan A kapital tambah B kapital. Dan B sama dengan A kapital kurang B kapital. Dari dua bentuk ini kita bisa menggabungkannya sehingga diperoleh sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah dari A tambah B cos setengah dari A kurang B. Nah, sekarang rumus untuk sinus dari selisih dua sudut yaitu sinus dari A tambah B dikurang sinus dari A kurang B sama dengan 2 sinus B dikali kosinus A. Dengan menggunakan hubungan yang ada sebelumnya bahwa sudut ganda diubah menjadi sudut tunggal, lalu kita substitusikan sehingga bentuknya menjadi sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B kali sin setengah dari A kurang B. Berdasarkan kajian kita pada dua rumus di atas, yaitu jumlah dan selisih dua sudut, kita peroleh yang pertama sinus A tambah sinus B sama dengan 2 sinus setengah dari A tambah B kali kosinus setengah dari A kurang B. Yang kedua, sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B dikali sin setengah dari A kurang B. Selain dari rumus untuk sinus, kita juga memiliki rumus untuk kosinus dari jumlah dua sudut dan kosinus untuk selisih dua sudut. Kosinus dari A tambah B tambah kosinus dari A kurang B sama dengan 2 kosinus A dikali kosinus B. Di sini kita akan mengubah sudut ganda menjadi sudut tunggal dengan menggabungkannya dan mensubstitusi. Kosinus A tambah kosinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B kali kosinus setengah dari A kurang B. Selanjutnya, rumus untuk kosinus dari selisih dua sudut. Kosinus dari A tambah B dikurang kosinus dari A dikurang B sama dengan min 2 sinus A dikali sinus B. Kita peroleh jumlah dan selisih kosinus. Yang pertama,
Kosinus A tambah kosinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B dikali kosinus setengah dari A kurang B. Yang kedua, kosinus A dikurang kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah dari A tambah B dikali sinus setengah dari A kurang B. Sehingga kita peroleh rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B dikali sinus setengah dari A kurang B. Yang kedua, sinus A tambah sinus B sama dengan 2 sinus setengah dari A tambah B dikali kosinus setengah dari A kurang B. Yang ketiga, kosinus A tambah kosinus B sama dengan 2 kosinus setengah dari A tambah B dikali kosinus setengah dari A kurang B. Yang keempat, kosinus A dikurang kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah dari A tambah B dikali sinus setengah dari A kurang B. Boleh tidak kita minta suatu contoh dari satu permasalahan yang ada? Baiklah, Ibu akan memberikan contoh. Perhatikan ya. Ketinggian permukaan air muara sungai dalam satuan meter dinyatakan sebagai fungsi T dari A, B sama dengan sinus A tambah sinus B. Jika A menyatakan sudut bulan terhadap permukaan air muara dan B menyatakan sudut arah angin, maka berapakah ketinggian permukaan air muara ketika A sama dengan 15 derajat dan B sama dengan 105 derajat? Pada masalah 1 dibicarakan tentang ketinggian permukaan air muara sungai dalam satuan meter dinyatakan sebagai fungsi T A, B sama dengan sin A tambah sin B. Jika A menyatakan sudut bulan terhadap permukaan air muara dan B menyatakan sudut arah angin, maka berapakah ketinggian permukaan muara air ketika A sama dengan sudut antara bulan dan permukaan muara adalah 15 derajat dan sudut arah angin adalah 105 derajat. Untuk menjawab soal tersebut, kita mengingat kembali rumus sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah dari A tambah B kali cos setengah dari A kurang B. Ketinggian permukaan air muara sungai adalah T A, B sama dengan sin A tambah sin B. Jadi nilai A sama dengan 15 derajat dan B sama dengan 105 derajat. Di sini kita langsung mensubstitusikan ke rumus, jadi sama dengan sin 15 derajat tambah sin 105 derajat sama dengan 2 sin setengah kali 15 derajat tambah 105 derajat cos setengah dari 15 derajat kurang 105 derajat sama dengan 2 sin 60 derajat kali cos negatif 45 derajat. Kita mengingat nilai sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 dan cos negatif 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi nilainya sama dengan 2 kali 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 6. Nah, dengan demikian permukaan air muara sungai ternyata mengalami air pasang setinggi 1/2 akar 6 meter. Nah, dengan penjelasan Ibu yang tadi, sudah bisa dipahami apa belum? Sudah. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Kami pamit.